2022 bisa jadi tahun emasnya perusahaan batubara tanpa terkecuali, dan salah satunya adalah DOIT, di mana perusahaan ini di kuartal ketiga 2022 ini labanya sudah menjadi profit, bahkan kenaikannya luar biasa. Kalau kita cek dari laporan laba rugi di kuartal ketiga 2022 ini, untuk si DOIT sendiri mencapai 20 juta US dollar, 20,5 ya. 20,5 juta US dollar labanya. Padahal sebelumnya perusahaan ini merugi 16 juta US dollar ya, di periode yang sama 2021. Jadi bisa dikatakan kenaikannya lebih dari 200% ya. Karena 100% itu berarti dia baru 0, dan ini udah naik lagi, berarti lebih dari 200% kenaikannya. Nah, kalau kita cek secara detail ya, DOIT ini sudah didirikan sejak 26 November 1990 dengan lingkup kegiatan usaha di jasa pertambangan, perdagangan, dan pembangunan. Perusahaan kegiatan usaha komersialnya sejak tahun 92, meskipun didirikan 92 baru mulai beroperasi. Perusahaan tidak mempunyai entitas induk atau entitas induk terakhir karena pemegang saham mayoritas adalah publik. Oke. Mungkin itu ya sedikit sejarah dari DOIT, dan akan kita bahas di video kali ini why si DOIT ini bisa naik gila-gilaan. Oke, kita dari aset terlebih dahulu, di mana asetnya ya, mungkin dari segi secara aset ini kurang oke ya aslinya. Dia mengalami penurunan, bahkan kasnya sendiri turun 40 juta US dollar. 40 juta US dollar dari sebelumnya 194 jadi 151. Lalu persediaannya naiknya luar biasa. Nah, kalau kita cek dari si kasnya sendiri ya, kita kasnya cek di note nomor 4. Seperti biasa kita cek kasnya. Kita lihat perusahaan ini kasnya itu mayoritas dalam bentuk dolar. Mayoritas dalam bentuk dolar 1.500.000 hampir 1.600.000 dalam bentuk dolar. Itu di kas. Lalu kas di bank itu rupiah itu 71 juta dalam bentuk rupiah atau uang rupiah. Dalam bentuk dolar itu ada 24, lalu dalam bentuk dolar Australia ada 50 juta, dan ya udah setara kas tuh ada di dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika. Jadi dari total 151 juta US dollar, total rupiahnya itu senilai berapa nih? 71 lah ya. At least 71 lah. Kalau setara kasnya tidak saya hitung. 72 lah. 72. Jadi bisa dikatakan separuhnya dalam mata uang asing. Dalam mata uang asing, bahkan 50 juta dolar tuh dalam bentuk dolar Australia ya. Banyak juga ya. Banyak juga. Dan setara kasnya ini sendiri dalam bentuk rupiah ada imbal hasilnya itu 2/4 sampai 3,5%. Ini deposito berjangka, tapi yang memiliki jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan. Ya kurang dari 3 bulan, maksimal 3 bulan. Dan dolar Amerika sebesar 0,6%. That's it. Tuh, yang ini setara kas ini. Setara kas kalau kita totalnya hanya 3 juta US dollar lah. Dari total 151 juta kan minor banget gitu. Minor banget. Oke. Jadi bisa dikatakan 50% dalam bentuk mata uang asing. Jadi bisa dikatakan oke ya. Dan dalam bentuk kasnya sendiri dalam bentuk rupiah, dalam bentuk deposito ya, ini setara kas ini juga tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak, cuman dia bisa dimaklumi ya, bisa dimaklumi karena itu tadi meskipun dikit yang dalam bentuk deposito, tapi dia banyak juga dalam bentuk kas, dalam mata uang asing gitu. Dari kondisi sekarang ya, dolar kalau kita cek USD to IDR udah sampai berapa ya? 15.700. 16.000 soon or later ya. Oke. Balik lagi kita ke persediaannya ya, kita cek persediaannya.
harusnya kebanyakan mungkin ada di persediaan batu bara maybe ya. Karena kemungkinan batu baranya makin naik lagi. Bahan bakar, oh tidak, persediaannya ini ada di suku cadang ya, banyak ya. Karena membuat apa ya, perusahaan ini kan batu bara ya, perlu galian juga, perlu suku cadang dan lain-lain. Jadi maintenance-nya juga dipersiapkan. Ban, oli, bahan bakar ya, so far nih perihal equipment lah ya. Real equipment. Oke, kita lanjut ke atas, balik lagi. Dan kita lihat liabilitasnya ya. Liabilitasnya ini hutangnya agak perlu di warning kayaknya deh kalau nggak salah ya. Pinjaman bank dalam jangka panjang ya. Ini ada total 310 juta. 310 juta US dollar. Terus senior notes ini saya kurang tahu apa ya. Utang jangka terus di jangka pendek utang banknya ada juga, pinjaman bank 14 juta US dollar. Utang jangka panjangnya ini juga ada 80. 80 ini yang liabilitas sewa sih, liabilitas sewa. Jadi hutang dari si Doit ini memang terkenal banyak banget ya. Kalau kita total liabilitasnya itu 1,3 miliar dengan aset 1,5, ini kan sangatlah riskan sekali gitu. Riskan sekali, sangatlah mepet, ngepres sekali. Dan kalau kita lihat ya hutang jangka pendeknya itu 400 ya, 400 juta. At least bisa ketutup ya dengan aset lancar ya. Dengan aset lancar, dan ini agak riskan, agak tricky. Kasnya sendiri hanya 151 dengan kondisi hutang jangka panjangnya segini banyaknya, mereka untuk bayar hutang saja ini nggak mampu ya kasnya ini. Itu sih, jadi ini perusahaan secara alokasi dana kas oke, karena 50% dalam bentuk di luar rupiah. Tapi dari segi kesehatan ya, terutama untuk mengcover dari si liabilitas, ini sangat kurang oke sih perusahaan ini. Gitu. Nah ini kita ke laba ruginya, dimana penjualannya ini naiknya signifikan ya. Sebelumnya 596 juta salesnya sendiri atau net revenue-nya, pendapatan netonya, sekarang udah sampai 1,1 miliar. 1,1 miliar kalau kita hitung 1149 dikurangi 596 dibagi 596 kali 100, kenaikannya capai 92% pendapatannya capai 900%. Dan kalau kita lihat ya yang lainnya ya, ada nggak yang naik juga. Beban usahanya dia naik, pendapatan keuangan dia naik, beban keuangan dia naik dikit, pendapatan lain-lain turun, beban lain-lain naik. So far aslinya ini perusahaannya juga sangatlah besar juga ya, beban-bebannya naik, semuanya ikut naik ya. Cuman tidak sebesar ini sebelumnya, dimana sebelumnya ini beban keuangannya ini sangatlah nekan banget ya, 47 juta US dollar, sekarang juga 50. Tapi beban keuangannya ini naiknya dari sini kan tidak selalu signifikan, padahal net revenue-nya ini naiknya luar biasa kencang. Jadi bisa ke cover lah, masih lah ibaratnya seperti itu. Nah, itu sih, itu yang membuat perusahaan Doit ini sebelumnya gila-gilaan minusnya, gila gede banget. Gitu. Nah, ini that's why dia naiknya gila 20 juta US dollar. Kalau kita cek dari pendapatannya sendiri di notes nomor 24 ya. Di note nomor 24 pendapatannya sendiri untuk si Doit mayoritas itu 28% tuh di PT Brau. PT Brau, lalu selanjutnya ada di Indonesia Pratama, lalu Adaro, dan di BM School. Nah, sebelumnya Brau ini memasok atau revenue 50%-nya sendiri dari total yang kemarin tahun lalu. Sekarang udah turun 28%, tapi naik dari sebelumnya, tetap secara persentase aja yang turun. Terus Indonesia Pratama juga naik signifikan ya, sebelum 70 juta dolar, sekarang 200 juta US dollar, naiknya signifikan. Adaro pun juga sama,
Secara porsi penyumbang revenue sama sih, masih 15%. Terus BM Alliance Coal Operation dan PTY Ltd ini naik 11%, sebelumnya nggak ada. Oke, itu ya yang baratnya pelanggan-pelanggan yang besar, dan ini dari 4 doang ini udah capai 71% sih. Itu ada hal juga yang mereka bangun lahan di Doit, terus Doit Australia, penambangan. Kalau nggak salah tahun ini ya, dia ada kontrak garap batu bara di Australia. Nah ini di Mei dia dapat kontrak garap batu bara di Australia. Ini dari Buma Australia PTY Ltd. Doit akan segera memulai penampungan baru untuk Bowen cooking coal. Nah ini salah satu proyeknya ya. Sah Doit caplok tambang Australia ini di Desember akhir, dan dia di Mei ini garap batubara di Australia. Ini kan hal yang positif ya untuk ekspansi si perusahaan. Doit akan segera memulai pelayanan penambahan baru untuk Bowen Coking Coal BCC, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia. Doit ini membuat penambahan untuk proyek batubara, kokas, semi keras, dan ini hal yang positif ya untuk kedepannya. Kontrak tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Proyek ini memproduksi 4,8 mega TPA batubara ROM selama 4 tahun. Ini proyek-proyek dan ya kedepannya berarti kalau ini sudah di kontrak ini di 2022, berarti kan 2003, 2004, 2005, 2006, 2025 sampai 2026 gitu sih. Yang jadi pertanyaan adalah dengan kontrak yang sekarang, semoga saja ya harga acuannya yang dipakai yang sekarang sih. Kalau harga acuannya yang dipakai sekarang, terus harga tahun 2024 ke bawah itu batubaranya harganya turun, pasti yang dipakai kan kontrak yang perjanjian di MOU. Oke, mungkin itu ya dari Doit. Itu nextnya ya, hal yang positifnya itu sih dari Doit. Dan kondisi sekarang Doit berada di posisi PI 8, PBV di 0,88, masih murah. Dan secara harga ya year to date ya, meskipun 50%, ini termasuk batu bara yang paling lama dari semua perusahaan batu bara lainnya. Karena di 2021 perusahaan ini memprihatinkan lah, saya bisa bilang kayak gitu. Di saat 2021 perusahaan-perusahaan batu bara udah mulai cuan-cuan gila. Nah ini perusahaan ini bisa dikatakan larinya terlama daripada batu bara lainnya. Jadi make sense kalau mereka PI dan PBV-nya masih murah. Market cap 3 triliun, cashnya di sini 2,3 ya. Tadi kan kita lihat 1,5 sih. Itu sih secara itu masih oke lah, masih murah perusahaan ini. Gitu mungkin untuk perusahaan ini Doit. Resikonya adalah di sini dia tidak sering bagi dividen sih. Kalau kondisi sekarang saya akan mengatakan ya murah-murah aja untuk saham ini gitu. Batubara. Resikonya yaitu tadi dia mentok di 500 atau 600 saja harga sahamnya. Oke, ini tuh pembahasan di video kali ini tentang Doit atau Delta Dunia Makmur. Keuntungan di kuartal ketiga ya, terutama 2022 ini pasti akan membuat wow. Dan yang jadi hal menarik lagi adalah Doit sebelumnya dia sering melakukan buyback. Itu sih kalau kita cek di sini insidernya. Nah ini mereka buyback banyak banget November ini. Ini Delta Doit. Nah ini mereka buyback. Nah, itu memang mereka anggarkan untuk buyback. Jadi harganya tertahan, make sense dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin itu pembahasan di video kali ini tentang Delta Dunia Makmur yang cuan gila-gilaan. See you on the next video. Bye-bye.